Sutra Terata yang menakjubkan. Bab 6 memberikan peramalan. Xun Faxiang, episode 933. Tanah dari negeri Avabasa, sekelilingnya adalah murni. Tubuh dari alam dharma yang murni secara mendasar tidak bertambah atau berkurang. Muncul mengikuti kekuatan ikrar maha belas kasihnya. Dharma sejati dan dharma mirip mengikuti kapasitas dari para makhluk. Mendatangkan masa kemakmuran ajaran Buddha dengan tubuh Buddha dari hakikat Dharma. Bisa memahami tubuh dari alam Dharma yang murni. Tubuh dari alam Dharma yang murni inilah kebenaran yang absolut. Dharma yang murni tak ternodai. Tubuh Dharma ini tanpa esensi dan tanpa rupa. Sang Buddha sudah meninggalkan kita lebih 2000 tahun. Dharma Buddha masih ada di dunia. Seandainya kita bersungguh hati, menerima dengan tulus hati, tidak bedanya dengan saat Sang Buddha masih berada di dunia. Saat Sang Buddha berada di dunia, mencari prinsip kebenaran kehidupan manusia, memahami prinsip kebenaran yang alami, memenuhi seluruh alam Dharma dalam alam semesta. Inilah Dharma yang murni, yang berasal dari lubuk hati Sang Buddha, yang sudah bersih dan murni seluruhnya. Memahami semua kebenaran dari segala sesuatu di alam semesta. Kita tidak bisa melihat kebenaran sejati, tapi prinsip kebenaran ini sangatlah berlimpah dan berada di dunia ini. Di dunia ini ada orang sepenuh hati mempraktikkan ajaran Buddha, perlahan-lahan mulai memahaminya. Ada orang memanfaatkan ajaran hakiki yang berada di dunia ini dengan jahat dan merusak bumi ini. Kita semua memiliki sifat hakiki demikian adanya. Pada dasarnya jernih, namun terpengaruh oleh hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi adalah mengejar. Mengejar nafsu, keinginan akan semakin besar. Nafsu ini akan mengakibatkan timbul banyak kebodohan, kerisauan, dan lain-lain. Semua orang memiliki sifat kebudahan, namun terpengaruh oleh ilmu pengetahuan dan kondisi luar, sehingga selalu diselimuti oleh kebodohan, menciptakan lapisan demi lapisan, kekeruhan, kekotoran, dan pikiran yang keruh. Inilah kehidupan kita. Sebenarnya, prinsip kebenaran tidak bertambah dan tidak berkurang. Yang bertambah dan berkurang adalah kita tidak memahami prinsip kebenaran. Antar sesama saling timbul konflik, mencintai dan membenci. Benci dan dendam saling berhadapan. Ini adalah orang awam. Tidak tahu bahwa prinsip kebenaran pada dasarnya adalah demikian murni. Alam Dharma yang murni pada dasarnya prinsip kebenaran tidak lebih, tidak kurang. Pada Buddha juga tidak lebih. Dalam kondisi kebudaan tidak lebih banyak dari kita. Karena semua alam Dharma di alam semesta prinsip kebenaran Buddha, yakni berada semua alam Dharma di alam semesta. Membiarkan kita memanfaatkannya. Hanya saja kita. Namun prinsip kebenaran dari alam Dharma di alam semesta, kita tidak tahu metode untuk menerima dan memanfaatkannya. Untuk itu, Buddha datang, menyampaikan Dharma sebagai metode agar kita tahu. Dengan kata lain, asalkan kita bersungguh hati dan menerima dan memanfaatkannya, maka pada makhluk awam tidak kurang. Tubuh dari alam Dharma yang murni juga tidak berkurang pada kita. Ini adalah prinsip kebenaran alam Dharma di dalam alam semesta. Namun, mengapa kita tidak mampu menghayatinya? Sang Buddha adalah mengikuti kekuatan ikrar agungnya. Kekuatan ikrar agungnya dari kalpa di masa tanpa awal. Tekad dan ikrar yang sama ini. Tekad dan ikrar ini tidak berkurang. Dari mulai muncul terus ada. Sampai mencapai kebudahan. Setelah mencapai parinirwana juga tetap sama. Tidak berkurang. Inilah ikrar dari Buddha. Ini adalah manifestasi dari kekuatan ikrarnya. Karena itulah disebut mencapai kebudahan. Dari tubuh dan rupa setelah mencapai kebudahan memberikan kita pengajaran. Ada sebuah kisah seorang bodhisatwa yang terlahir di era tidak ada Buddha, bernama Sada Prarudita. Sada Prarudita praktisi perumah tangga ini. Ketika dia lahir, kebetulan di era tidak ada Buddha. Juga tidak mengetahui di mana terdapat Dharma Buddha. Namun sering melihat masyarakat dan dunia di mana orang-orangnya diliputi ketidaktahuan, bodoh, dan bingung.
dan berperilaku tidak menaati peraturan. Setiap kali melihat keadaan begini, bagaimana moral dan etika telah dirusak. Dia merasakan adanya sebuah prinsip kebenaran yang masih tersamar, yang seharusnya dapat dipakai sebagai pedoman. Namun, dharma ini harus dicari kemana? Oleh karena itu, dia sering menangis. Setiap kali terpikir, dharma sebenarnya ada di mana. Dia akan berurai air mata, maka dia dipanggil dengan nama Sada Prarudita. Pada suatu malam, ketika sedang tidur, muncul satu sosok Buddha kuno dalam mimpinya, berkata kepadanya, "Walaupun kamu lahir di era tiada Buddha, dharma memang sudah lenyap, dharma memang sudah tidak ada. Namun sebenarnya dharma ada di dalam batin kamu. Harus baik-baik menghormati tekad dan ikrar kamu. Senantiasa ikrar dan praktik dari belasasi dan kebijaksanaan." Setelah sadar dari mimpi, merasa benar, Buddha Dharma harus tetap ada, sehingga mulai dari saat itu, dia merelakan segalanya. Pergi menenangkan batinnya, pergi ke dalam hutan rimba, mencari prinsip kebenaran yang alami. Seperti itulah dia hidup di tempat tersebut, senantiasa mendengar suara burung dan serangga, menganggap suara ini sebagai pembabaran Dharma. Dengan cara ini, melewati satu kehidupan. Sang Buddha berkata kepada semua orang seperti ini. Kisah ini, Sang Bodhisattva Sada Prarudita adalah saya. Dari sekian banyaknya kehidupanku di masa lalu, ini salah satu di antaranya. Di salah satu kehidupan tersebut, di masa tidak terdapat Buddha Dharma. Jarak dengan Buddha Dharma sangat jauh sekali. Namun, tekad ini tetap ada selamanya. Maka dapat dikatakan, kekuatan ikrar dari Maha Belas Kasihnya ini merupakan sifat hakiki kita. Walaupun Sang Buddha telah meninggalkan kita lebih dari 2000 tahun yang lalu, Dharma sejati. Asalkan ketulusan dalam hati kita, Dharma sejati akan tetap hidup di dunia. Maka, Dharma sejati, Dharma mirip. Dharma sejati dan Dharma mirip mengikuti kapasitas dari para makhluk. Asalkan kita memiliki niat, kapasitas dapat menerima Buddha Dharma selamanya ke dalam hati kita. Hal ini sama dengan masa kemakmuran Buddha Dharma. Dengan kemakmuran Dharma ajaran Buddha, bukankah mirip? Sehingga menantangkan masa kemakmuran ajaran Buddha. Kapasitas kita sebagai makhluk hidup, apabila kita semua memiliki ketulusan, makhluk hidup memiliki perasaan. Buddha Dharma sejati berada di kehidupan manusia, sehingga tubuh Buddha dari hakikat Dharma. Setiap orang memiliki sifat hakiki, maka orang dikatakan, jika setiap orang dapat bersungguh hati, semua makhluk di alam semesta juga. Bukankah kembali ke prinsip kebenaran di dalam batin kita? Karena itu, naskah sutra sebelumnya menyebutkan, karena Sang Buddha memberikan peramalan kepada Yang Arya Kasyapa, namanya adalah Rasmi Prabhasa. Negerinya adalah Avabhasa. Usia kehidupannya akan sangat panjang. Masa Dharma sejati juga sangat panjang. Masa Dharma mirip juga sangat panjangnya. Negerinya sangat agung. Sehingga naskah sebelumnya menyatakan, alamnya berhiaskan keagungan, bebas dari segala kekotoran dan kejahatan, puing reruntuhan dan semak berduri, kotoran tubuh dan ketidakmurnian lain. Tanahnya datar, tiada tempat tinggi atau rendah, selokan atau bukit. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Ini adalah kondisi yang murni, sangat datar dan halus, di mana-mana sangat agung, dihiasi dengan keagungan. Dunia yang dihiasi dengan keagungan seperti apa? Naskah sutra berikutnya menyatakan, tanah terbuat dari lapis lazuli, pepohonan mestika terbentang dalam barisan. Tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan. Bunga mestika ditaburkan dan sekelilingnya adalah murni. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Tanah dari negeri Avabhasa adalah negeri dari Tathagata Rasmi Prabhasa yang sangat murni. Ini adalah dunia dengan 7 rupa keagungan.
Tanah dari negeri Avabasa memiliki 7 rupa keagungan dan kemurnian. 1. Dihiasi dengan beraneka ratna manikam. 2. Murni dan tiada kejahatan. 3. Rata dan datar. 4. Tanah terbuat dari lapis lazuli. 5. Pepohonan mestika terbentang dalam barisan. 6. Tali emas membatasi sisi jalan. 7. Bunga mestika menutupi seluruh tanah. Pertama adalah dihiasi dengan beraneka ratna manikam. Sangat-sangat banyak harta karun. Harta semacam itu adalah harta yang tidak terhitung banyaknya. Kedua adalah murni dan tiada kejahatan. Semuanya adalah harta. Dimanapun yang terlihat, semua terbuat dari harta. Rata dan datar, ini adalah yang ketiga. Tanah sangat datar, harta menutupi tanah. Tidak ada kotoran sedikit pun. Semua sangat murni dan datar. Keempat adalah tanah yang terbuat dari lapis lazuli, yaitu menerangi kondisi di sekitarnya. Tanah bagaikan sebuah cermin, betapa murni dan agung. Oleh karena itu, pepohonan mestika terbentang dalam barisan. Kelima, semua pohon juga adalah harta. Dan tali emas membatasi sisi jalan. Yang keenam, semua batasan menggunakan emas untuk membatasinya disematkan emas. Ketujuh adalah bunga mestika menutupi seluruh tanah. Tingkatan seperti ini, bayangkan betapa agung dan nyaman. Tanahnya terbuat dari lapis lazuli, dikarenakan batin telah memahami sepenuhnya akan sebab dari munculnya segala fenomena. Merujuk pada beraneka ragam sebab dari tanah, air, api, angin, dan segala fenomena. Semuanya dipahami dengan jelas dan sepenuhnya. Luar dan dalam tembus jelas. Makanya, memperoleh buah berupa tanah terbuat dari lapis lazuli. Tanahnya terbuat dari lazuli. Itu dikarenakan batin telah memahami sepenuhnya akan sebab dari munculnya segala fenomena. Bagaimana bisa merasakan alam yang demikian agung? Ini juga karena batin kita. Masih ingat apa yang kita bahas 2 hari lalu? Puing reruntuhan dan semak berduri. Hal-hal seperti ini. Selokan masih banyak hal yang tidak murni lainnya. Semuanya adalah respon terhadap ketidakmurnian batin manusia. Sekarang kondisi demikian agung. Itu adalah batinnya menjadi terang. Ini adalah Arya Kasyapa. Benih yang telah didapatkan dari pelatihan diri di masa lampau. Batinnya telah melenyapkan kemelekatan, kegelapan batin, dan delusi, sehingga batinnya sangat murni, semurni lazuli, sehingga dia merasakan buah ini. Sebab dari munculnya segala fenomena adalah murni. Jadi beraneka ragam hal di dunia ini dan segala fenomena semuanya memiliki sebab. Bahkan unsur tanah, air, api, dan angin, segala fenomena juga memiliki sebab. Jadi, sebab-sebab ini adalah prinsip kebenaran. Segalanya telah dipahami dengan sepenuhnya, dan memahami prinsip kebenaran dengan sepenuhnya. Luar dan dalam tembus jelas. Apakah dalam batin kita ataupun kondisi luar? Di antara dua kondisi ini adalah demikian saling menerangi dan menembus. Ini adalah pelatihan diri. Makanya memperoleh buah berupa tanah terbuat dari lapis lazuli, hasilnya dapat memperoleh tanah terbuat dari lapis lazuli. Jadi, pepohonan mestika terbentang dalam barisan. Praktik sebagai benih sebab. Pada tahapan benih sebab, membina diri untuk mencapai tahapan benih kebudahan, dikarenakan praktik sebagai benih sebab darinya adalah mendalam, halus, dan menakjubkan. Makanya disebut mestika. Pepohonan mestika terbentang dalam barisan. Adalah pada jalan pencerahan budi yang panjang terbentang barisan pohon mestika. Itu adalah harus membina diri. Sebab dari membina diri. Jadi pada tahapan benih sebab, membina diri untuk mencapai tahapan benih kebudahan. Karena kelak yang Arya Kasyapa mencapai kebudahan, dia ada pelatihan diri seperti ini.
Tahapan buah keberhasilan yang didapatkan kelak saat mencapai kebudahan. Tanah sucinya, buminya adalah begitu agung. Dikarenakan praktik sebagai benih sebab, karena melatih sebab ini. Melatih benih sebab apa? Pepohonan mestika terbentang dalam barisan, karena benih sebab ini sangat mendalam. Sering katakan kepada semua orang, segala sesuatu di atas bumi ini semuanya memiliki benih sebab. Benih sebab adalah prinsip kebenaran. Setiap orang memiliki benih sebab untuk mencapai kebudahan. Benih sebab adalah ta-ta-ta. Ini adalah sangat halus dan menakjubkan. Oleh karena itu dinamakan mustika. Jadi, pepohonan mustika terbentang dalam barisan adalah jalan pencerahan bodi yang panjang. Bagaikan pohon bodi, jalan pencerahan ini, barisan pohon mustika sebaris demi sebaris sangat rapi. Tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, dikarenakan telah menegakkan sila benar, menerima dan menegakkan sila dan binaya, tanpa pernah melakukan pelanggaran. Menegakkan sila secara murni, seakan mengikuti batasan yang dibuat dengan penanda garis, senantiasa menapaki jalan tengah. Itulah sebabnya memperoleh buah berupa tali emas membatasi sisi jalan. Jika kita ingin dapat memperoleh tali emas digunakan untuk membatasi sisi jalan, kondisi seperti ini kita harus menegakkan sila dan vinaya tanpa kebocoran. Tidak boleh bocor keluar. Jadi, harus menerima dan menegakkan sila vinaya, tanpa pernah melakukan pelanggaran. Jangan melanggar sila dan vinaya. Kita harus benar-benar bersungguh hati. Menegakkan sila secara murni, itu adalah seakan mengikuti batasan yang dibuat dengan penanda garis. Seperti kita mengikuti sila dan vinaya dalam praktik. Sila yang sangat murni, yaitu harus mengikuti seperti alat penanda garis lurus daripada tukang kayu. Bagaimana batasan dapat ditandai garis lurus? Pertama-tama, menggunakan penanda garis lurus tukang kayu, demikianlah ditarik keluar dan dipantulkan ke bawah. Dengan sendirinya akan membuat satu garis lurus. Prinsip kebenaran yang sama. Dharma sama seperti alat penanda garis lurus daripada tukang kayu. Pantulkan penanda garis lurus tukang kayu, kita melangkah mengikuti arah jalan ini. Ini disebut menegakkan sila. Mengikuti aturan, demikianlah Sang Buddha membina diri. Demikianlah kita mengikuti Sang Buddha melangkah. Dengan demikian, sudah benar. Sehingga seakan mengikuti batasan yang dibuat dengan penanda garis. Kita mengikuti batasan ini adalah menegakkan sila. Itulah sebabnya memperoleh buah. Kita, jika ada menegakkan benih ini, benih dari menegakkan sila dengan sendirinya akan mencapai tanah kebudahan, yaitu demikian agungnya. Berupa tali emas membatasi sisi jalan. Bunga mestika ditaburkan dan sekelilingnya adalah murni. Pada tahapan benih, sebab yang pokok. Ketika menggunakan batin Buddha untuk memasuki tahap kesabaran tanpa kemunculan, melatih praktik suci dimanapun berada. Murni bagaikan mutiara terang. Makanya, memperoleh buah berupa bunga mestika bertaburan di atas tanah. Dimanapun berada adalah agung dan murni. Bunga mestika ditaburkan dan sekelilingnya adalah murni. Dengan sendirinya kita akan demikian. Pada tahapan benih sebab yang pokok, tahapan benih sebab kita yang murni. Ketika menggunakan batin Buddha untuk memasuki tahap kesabaran tanpa kemunculan. Pada saat ini kita harus melatih diri. Kita mesti menggunakan batin Buddha. Melatih diri harus ada batin Buddha. Harus masuk ke tengah orang banyak untuk melatih. 6 paramita dan puluhan ribu praktik. Ini adalah melatih praktik suci dimanapun berada. Berada di mana-mana karena bunga mestika ditaburkan. Mutiara berharga begitu jatuh menutupi seluruh tanah. Batin pelatihan diri kita juga demikian, ditebarkan ke seluruh bumi. Semua adalah berharga, sehingga kita masuk ke tengah orang banyak. Semua adalah lahan pelatihan diri. Semua adalah mestika dharma kita.
Kita jika menggunakan kondisi batin demikian, dengan sendirinya melatih praktik suci dimanapun berada. Praktik suci yaitu praktik murni, praktik tanpa kerisauan. Jalan yang kita tapaki adalah bersumbangsi demi para makhluk, sehingga murni bagaikan mutiara terang. Seperti mutiara terang, makanya memperoleh buah berupa bunga mestika bertaburan di atas tanah. Kita harus demikian melatih diri, seperti mestika yang menutupi bumi, di mana-mana sangat agung. Kemurnian negerinya didatangkan oleh benih berupa batin murni penuh kesetaraan. Kemurnian negeri adalah karena pada masa lampau kita ada melatih batin penuh kesetaraan. Naskah sebelumnya ada kemurnian negeri, sangat rata dan mulus, sehingga kita ingin kemurnian negeri harus melatih batin penuh kesetaraan. Kemurnian negerinya didatangkan oleh benih berupa batin murni penuh kesetaraan. Perumpamaan dari puing, reruntuhan, dan semak berduri adalah didatangkan oleh kondisi bentuk-bentuk pikiran lain dan niat jahat. Perumpamaan dari kotoran badan dan ketidakmurnian lain adalah buah yang didatangkan oleh batin ternoda, kegelapan batin, keraguan, dan keangkuhan. Selokan atau bukit adalah balasan dari batin penjilat dan penuh kepura-puraan dan kedengkian. Berharap kita setiap orang bisa menggunakan batin balas asih yang penuh kesetaraan. Batin yang murni baru dapat mendatangkan hasil berupa negeri yang rata dan mulus. Setiap orang harus senantiasa bersungguh hati.